Hello learners, welcome back to my YouTube channel Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English with me, Noning. Video kali ini istimewa loh, karena kita akan membahas TOEFL di bagian structure dan written expression. Biasanya structure dan written expression section ini adalah bagian tersulit dari tes TOEFL. Tertarik kan? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Yuk learners, kita mulai ya belajar structure dan written expression-nya. Nah, ini adalah bagian dari tes TOEFL yang ada dua jenis ya, yaitu structure dan written expression. Jadi kita akan membahas dua tipe soal. Nah, kita lihat di sini, kita coba petakan dulu ya soal-soalnya. Nah, untuk structure dan written expression ini, di sini dia terdiri dari 40 soal ya. Dan jumlah waktu yang kita punya hanya 25 menit saja. Berarti learners harus hati-hati loh dalam menjawab soalnya. Tidak boleh terlalu lama. Time managementnya harus diperhatikan. Artinya untuk satu soal kita cuma punya 30 detikan saja. Setengah menitan ya. Atau tepatnya 37 detik per soal. Itu sudah termasuk membaca dan mengarsir jawaban ya. Hati-hati ya. Nah, yang kedua di sini kita punya cara menjawab ya. Cara menjawabnya bagaimana? Sebenarnya cara menjawabnya ada yang simpel banget loh, yaitu kita coba pakai intuisi. Kok bisa ya intuisi dipakai untuk menjawab soal? Learners, kalau kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, kita bisa tahu loh kalau ada yang salah dalam kalimat tersebut ya. Nanti kita coba latihannya. Kemudian setelah intuisi, tetap dong kita harus bisa menganalisis kalimat ya untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, jadi analisis ini tetap penting. Jadi ilmu grammarnya harus tetap dipakai. Kemudian yang paling penting di sini dua-duanya dipakai, yaitu intuisi dan juga analisis. Ini akan jauh mempermudah kita dalam menjawab soal. Oke, nanti kita coba ya analisis itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan dibagi dua nih, ada structure dan written expression. Untuk structure itu jumlah soalnya 15 soal, sedangkan written expression itu lebih banyak ya. Untuk structure itu 15 soal dari nomor 1 sampai nomor 15 bentuknya berupa sentence completion atau melengkapi kalimat. Jadi kita di sini mencari jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat yang ditanyakan. Sedangkan written expression itu jumlah soalnya agak banyak, yaitu 25 soal dari nomor 16 sampai 40 dan bentuknya mencari jawaban yang salah gitu ya. Jadi ini berupa error analysis. Jadi mencari yang salah dari kalimat tersebut. Bisa paham? Kita coba ya latihannya nanti. Oke, sekarang kita masuk yang pertama untuk structure test atau sentence completion. Jumlah soalnya tadi sudah paham ya, ada 15 soal, nomor 1 sampai nomor 15. Nah, kalau persoalnya kita selesaikan dalam waktu 37 detik, dikali 15 soal berarti kurang lebih 9 sampai 10 menit. Nah, sekarang kita bahas bagaimana strategi menjawab atau tips untuk mengerjakan soal structure ya. Di sini ada 5 tips untuk mengerjakan soal structure. Yang pertama, learners harus paham bahwa setiap kalimat itu harus ada struktur subjek dan verb atau subjek dan predikat atau kata kerja ya. Jadi kalau kalimat yang tidak ada salah satunya atau bahkan dua-duanya berarti kalimat itu salah ya. Nah, yang kedua itu kita harus memastikan juga bahwa subjek dan verbnya itu harus lengkap. Tidak boleh hanya salah satu, harus lengkap ya. Kemudian yang ketiga itu subjek dan verbnya harus sesuai. Kalau subjeknya tunggal berarti verbnya untuk tunggal juga. Kalau subjeknya jamak atau plural berarti verbnya harus untuk yang plural juga. Ini untuk materi subject and verb agreement. Jadi harus sesuai antara subjek dan verbnya. Lalu yang keempat itu tentang connector. Apa itu connector? Penghubung, hampir sama dengan conjunction. Jika ada satu konektor, maka akan ada dua kata kerja dalam kalimat tersebut. Kalau ada dua konektor, berarti ada 3 kata kerja dalam kalimat tersebut. Ini petunjuk yang sangat penting loh learners. Nah, yang kelima itu masih tentang konektor. Di sini learners harus memastikan konektor yang digunakan itu cocok atau benar.
Jadi connector itu macam-macam ya. Ada peruntukan sebab akibat, ada peruntukan untuk pertentangan, dan lain sebagainya. Di video lain kita akan bahas tentang connector atau conjunction. Tungguin ya. Nah, sekarang kita masuk ya ke contoh soal structure test. Di sini kita punya soal seperti ini pilihannya. Nah, di sini learner sebenarnya bisa langsung tahu loh jawabannya. Pakai intuisi tadi loh. Coba kira-kira yang mana jawabannya? Margaret Brand, because of her skill in managing estates, became blah 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 largest landholders in colonial Maryland. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah what the, one of the, who the, atau the one that? Bisa langsung tahu kan jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya B, one of the. Salah satu dari. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kita punya contoh yang lain. I was interested in blah 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 more about story. Nah, di sini ada yang namanya preposition. Kira-kira kata kerja yang tepat untuk mengikuti preposition tersebut yang mana ya? Apakah A, learn, B, to learn, C, learning, atau D, learned? Oke, yang mana? Nah, di sini learner harus ingat ya, kalau kata kerja mau mengikuti preposition, dia bentuknya harus bagaimana? Yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya yang C, yaitu learning. Bentuk verb ing. Di sini, kalau preposisi mau diikuti oleh kata kerjanya harus dibendakan dulu atau dirubah menjadi bentuk gerund. Gerund itu bentuknya verb ing. Jadi jawabannya learning. Bisa ya, learners? Kita sudah selesai ya sama structure. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu written expression. Nah, di written expression ini kita punya rincian nih, jumlah soalnya tadi lebih banyak ya dari structure. Kalau structure hanya 15, untuk written expression kita punya 25 soal ya, nomor 16 sampai 40. Dalam written expression kita itu mencari jawaban yang salah karena bentuk soalnya berupa error analysis atau mencari bagian yang salah dari kalimat yang ditanyakan. Kebayang ya? Nah, di sini waktu yang dihabiskan untuk written expression kurang lebih 15 menit. Jadi tidak lama juga. Be careful ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi ada beberapa kata yang digaris bawahi yang berupa pilihan. Nah, kita pilih mana kata yang salah ya. Misalnya di sini ada ripe fruit is often stored in a place who contains much carbon dioxide so that the fruit will not decay too rapidly. Nah, yang digarisbawahi adalah ripe, stored, who, dan rapidly. Kira-kira mana yang salah? Coba learners perhatikan kalimatnya. Gampang sekali. Kira-kira yang mana? Ya, betul jawabannya C. Ya. Nah, yang C ini kenapa salah? Karena who itu adalah relative pronoun untuk orang. Sedangkan di sini subjeknya bukan orang, subjeknya itu fruit. Fruit itu buah-buahan, sehingga dia tidak bisa diwakili oleh who, tetapi harus menggunakan relative pronoun which. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita punya contoh soal yang lain. Nah, seperti ini. The first woman governor in United States history was Nellie Taylor Ross, who was elected governor or Wyoming in 1925. Oke, kira-kira mana yang salah? Women, was, who, atau of? Ya, yang mana? Oke, good. The answer is A. Jadi women di sini salah. Kenapa salah? Karena women ini bentuknya iya, jamak atau plural. Sedangkan dalam kalimat ini hanya membicarakan satu orang wanita yang bernama Nellie Taylor Ross. Dia singular atau tunggal. Kalau tunggal bukan women ya, tetapi woman. Bisa? Oke, it's a wrap learners. We have done the structure and written expression section. Sudah bisa ya sekarang untuk mengerjakan soal-soal structure dan written expression dalam TOEFL. So please watching Simsalabim English all the time. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. And also please share the videos to your friends so we can learn together with Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English.